Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Subhan Abdullah. NIM 130 2018 0077, kelas D1, Prodi Teknik Informatika pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia Makassar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas 5 RPLO. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas tentang dokumen model analisis sesuai dengan langkah-langkah analisis menggunakan metode USDP. USDP. Oke. Yang pertama, langkah-langkah analisis. Yang pertama adalah bundari kelas atau kelas pembatas. Bundari kelas digunakan untuk memodelkan interaksi antar sistem atau perangkat lunak dengan aktornya. Yang kedua, entity kelas atau kelas-kelas entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur relatif panjang dalam sistem. Memodelkan informasi dan perilaku terkait dari sejumlah konsep penting seperti individu, objek dunia nyata, atau event yang terjadi di dunia nyata. Yang ketiga, kontrol kelas atau kelas-kelas kendali, yaitu merepresentasikan koordinasi, urutan, transaksi, dan kendali dari objek lainnya, digunakan untuk membungkus atau encapsulated kendali yang berhubungan dengan suatu use case tertentu yang sifatnya spesifik. Yang keempat, realisasi use case disebut sebagai lintasan atau skenario yang bersifat tekstual. Diagram kelas yang menggambarkan kelas-kelas analisis yang berpartisipasi, serta diagram interaksi yang menggambarkan realisasi dari sebagian aliran atau skenario. Berikut contoh dari entitas kelas adalah objek menyimpan seluruh data pada aplikasi. Yang kedua, bundar kelas digunakan aktor untuk berinteraksi dengan sistem. Contoh, form, menus, dialog boxes. Yang ketiga, kontrol kelas mengatur seluruh kegiatan dan menangkap main application logic. Contoh, discount complex, policy in complex. Langkah-langkah analisis pada entity kelas dan controller kelas. Ini aktornya, kemudian bundarinya. Kemudian setelah aktor 1, mendiri 1, lalu kontrol 1. Di sini di kontrol membagi-bagi kepada kelas entity 1, kelas entity 2, dan kelas entity 3. Begitupun pada aktor kedua, melakukan aktivitas pada bundari kelas 2, kemudian ke kontrol 2, lalu di kontrol 2 pun pada kelas entity 1, kelas entity 2, dan kelas entity 3. Yang selanjutnya, use case relationship. Aktivitasnya adalah memesan produk dan permintaan tambahan. Jika ada tambahan pesanan produk yang ingin dilakukan oleh pembeli. Di sini pembeli meminta katalog tentang produk apa saja yang tersedia pada aplikasi. Di sini pun penjual menyediakan data pelanggan
pesanan produk, pemesanan produk, dan mengatur pembayaran. Sini atur pembayaran, apakah pembayarannya dilakukan secara tunai atau secara kredit. Dan seperti apa proses pembayarannya? Apakah proses pembayarannya secara COD atau kirim rekening maupun pembayaran secara langsung. Paket-paket analisis yaitu memungkinkan analisis sistem mengorganisasikan model analisis yang berukuran besar dan kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan mudah dipahami. Terakhir, paket-paket analisis. Di sini ada manajemen kwitansi pembeli. Kwitansi pembeli ini sebagai bukti pembelian, bukti transaksi, dan bukti bayar, bukti pembayaran dari pembeli kepada penjual. Di sini ada trace adalah ketergantungan. Oke. Kesimpulannya adalah entity kelas itu adalah suatu objek untuk menyimpan seluruh data pada aplikasi. Sedangkan untuk boundary kelas digunakan aktor untuk berinteraksi dengan sistem. Dan kontrol kelas digunakan untuk mengatur seluruh kegiatan dan menangkap main aplikasi logik. Demikianlah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.